kita berdua lagi berada di Museum Tekstil. Museum Tekstil tersebut berada di Jalan HS Tubun atau Kota Bambu Selatan nomor 4, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nah, Museum Tekstil ini tuh dibentuk dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1976. Pendirian Museum Tekstil bertujuan melestarikan budaya tekstil Indonesia. Museum Tekstil ini awalnya adalah rumah pribadi seorang warga negara Prancis yang dibangun pada abad ke-19. Kemudian dibeli oleh konsul Turki bernama Abdul Aziz Al-Musafi Al-Kazimi yang menetap di Indonesia. Pada tahun 1952 dibeli oleh Departemen Sosial dan pada tanggal 25 Oktober 1975 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta yang untuk kemudian pada tanggal 28 Juni 1976 diresmikan penggunaannya oleh Ibu Tien Soeharto sebagai Museum Tekstil. Pendirian Museum Tekstil dilatar belakangi oleh penurunan tren kain tradisional yang dimulai pada abad 1970. Museum Tekstil di Jakarta Barat ini menjadi museum pertekstilan yang terbesar di Indonesia, sehingga sudah pasti banyak memiliki koleksi batik, yakni sekitar 1.000 buah koleksi batik. Keistimewaan Museum Tekstil ini terletak pada koleksi-koleksinya yang kebanyakan merupakan koleksi tradisional Indonesia. Setiap koleksi tekstil yang ada pada Museum Tekstil dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ada koleksi kain tenun, koleksi kain batik, koleksi peralatan, dan koleksi campuran. Setiap pengunjung dapat menyaksikan aneka jenis kain batik bermotif geometris sederhana hingga yang bermotif rumit, seperti batik Yogyakarta, Pekalongan, Madura, Solo, Cirebon, Palembang, dan Riau. Di tempat ini juga bisa menyaksikan bendera Keraton Cirebon yang merupakan pameran pilihan karena memiliki usia tertua di antara koleksi lainnya. Bendera tersebut terbuat dari bahan kapas yang dibatik, ditulis, dan dihias dengan kaligrafi Arab. Bendera yang memiliki plakat tersebut konon merupakan peninggalan bersejarah yang sangat disakralkan di Istana Cirebon. Di Museum Tekstil ini terdapat galeri batik. Galeri batik ini dirancang untuk menampilkan sejumlah batik kuno dan batik perkembangan atau kontemporer dari masa ke masa. Galeri batik sendiri merupakan cikal bakal Museum Batik Nasional yang dikelola oleh Yayasan Batik Indonesia dan Museum Tekstil Jakarta. Di Museum Tekstil ini juga terdapat toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh adalah salah satu target lokasi yang wajib sekali dimasuki. Anda bisa membeli berbagai macam souvenir dan oleh-oleh di toko ini sebagai bukti kalau Anda sudah berkunjung ke Museum Tekstil Jakarta. Selain kita menikmati koleksi-koleksi batik yang ditampilkan di Museum Tekstil, di Museum Tekstil juga dapat dilakukan kegiatan membatik. Workshop membatik dilaksanakan bersamaan dengan hari-hari dibukanya museum. Biasanya kegiatan membatik ini dilaksanakan di sebuah pendopo yang terletak di halaman belakang Museum Tekstil. Semua bahan bangunan pendopo terbuat dari kayu dan dicat berwarna coklat tua. Di sana juga kita dijelaskan cara pewarnaan pada batik. Nah, kita lagi ada di pendopo batik dan ini di pewarna batik. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Pak Edi. Dengan Pak Edi. Pak Edi, boleh saya tanya, Pak? Boleh. Ini kenapa bisa nggak ikut pewarna ya, Pak? Ya, jadi setelah dibatik, ya, kemudian kita beri frame atau desain menggunakan lilin putih atau lilin parafin dengan cara dikuas. Jadi ketika diwarna, setelah direbus, hasilnya akan menjadi desainnya kita akan menggunakan lilin biasa. Apa benar, Pak, misalnya ini lilinnya tuh bakalan luntur gitu, Pak? Kalau lilinnya memang sudah lepas karena proses direbus, tapi untuk pewarnanya tidak akan direbus karena sudah ada
laki-laki. Biasanya tuh campurannya dari pewarna itu apa aja, Pak? Ada tulisannya. Warna kimia, warna aktol, dan warna biru. Tapi nggak bisa pakai warna apa aja, Pak? Misalnya kayak pakai warna kuning atau campuran lainnya gitu bisa. Untuk warna satu itu ada naftol, ada naftol, juga ada warna alami. Dan untuk warna-warnanya itu bisa mengikuti kemauan apa yang diinginkan. Merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Itu aja sih, Pak. Makasih ya, Pak. Habis sudah selesai pewarnaan baru direbus, dihilangin lilinnya. Oh, jadi lilinnya nanti lepas. Jadi putih yang kena lilin nanti putih. Untuk dapat mengikuti workshop ini, pengunjung dapat dikenakan harga tiket sekitar Rp40.000. Hal menariknya adalah, setelah kita mengikuti kegiatan membatik, hasil karya kita dapat kita bawa pulang loh. Nah, yang terakhir ada gedung pameran utama. Di dalamnya terdapat batik-batik koleksi Museum Tekstil. Oke guys, jadi kita mau memasuki salah satu ruangan yang ada di Museum Tekstil. Ya. Nah, di belakang saya ini adalah contoh kain batik yang berada di Museum Tekstil. Jadi ini adalah salah satu batik di Museum Tekstil. Batik tersebut bernama kampuh atau dodot. Kampuh atau dodot ini berasal dari Yogyakarta. Nah, kampuh atau dodot ini biasa digunakan busana kerajaan anggota keluarga Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, batik ini dipakai dengan cara dilipat atau dililitkan secara berulang-ulang dan sampai membentuk gaun yang rapi. Di belakang saya ini terdapat kain batik alas-alas dodot Pinaradamas yang berasal dari Surakarta. Kain ini biasanya digunakan oleh penari dan pengantin sebagai alat penolak bala. Nah, sekarang kita lagi berada di salah satu ruangan yang terdapat kain dan pakaian batik. Di sebelah sini ada pakaian batik dari Palembang yang bernama angkinan. Lalu kita bergeser ke sebelahnya itu ada pakaian batik dari Lampung yang bernama muli. Lalu kita bergeser ke rekan saya. Ini ada batik dari Upu Hulen-Ulen, Gayo Takengon Aceh. Dan ini adalah kere aleng dari Kalim Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, ada yang menarik nih di Museum Tekstil ini, yaitu kain batik di Museum Tekstil ini tidak hanya dijadikan sebagai pajangan aja loh, tapi dijadikan sarung bantal, spray, dan beberapa pajangan lainnya loh. Nah, di dalam gedung pameran utama terdapat ruangan untuk bermain games. Jadi, kita tuh bisa memakai baju batik secara virtual. Jadi kita bakalan wawancara di salah satu museum tekstil. Nih Kak, bagaimana cara perawatan kain batik yang ada di museum tekstil? Jadi biasanya itu kita ditaruh di tempat yang nggak terlalu panas, jadi suhunya nggak boleh terlalu panas biar kainnya nggak rusak. Jadi kayak harus dingin gitulah ada anginnya. Terus juga cara cucinya juga nggak pakai deterjen. Kita ada namanya itu pakai warna putih. Itu cara. Lalu yang kedua, ada berapa motif batik yang tersedia di museum tekstil? Ada banyak sih, salah satunya ada mendung, ada motif kalung, terus juga ada kalasan, kaninor, kemudian ada umbi meler dan Lalu yang terakhir, biasanya kalau membuat batik di museum tekstil itu nantinya dipajang membutuhkan waktu yang berapa lama? kalau untuk bikin batik di tekstil ini ada dua cara. Biasa kita ada yang pakai canting sama untuk batik cat. Biasa kalau pakai canting itu ada prosesnya dia lumayan lama. Karena kan harus buat motifnya dulu, terus juga dikasih pakai lilin malamnya dicanting. Itu bisa kayaknya sekitar sejam. Udah termasuk sama pewarnaan sama pengeringannya. Tapi kalau batik cap itu cepet, karena cuma dicap aja. Terus habis itu dikasih warna sama dikeringin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya cukup, terima kasih Kak. Nah, itu dia tadi kita sudah mewawancara. Terima kasih sudah menonton.